Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Irsyad yang kami muliakan, mari kita lanjutkan acara pagi ini. Setelah sholat kita tadabbur Al-Quran, InsyaAllah surah Ar-Rum ayat 1, surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Ya. Ini surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5 tentang kemenangan Romawi, ya, di daerah Palestina, daerah Suriah, ya. Berita-berita dari Al-Quran tentang Romawi. Alif lam mim. Tidak ada yang tahu makna kecuali Allah. Allahu a'lamu bimuradihi. Ghulibatir Rum. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Romawi telah dikalahkan. Ini sebelum Nabi hijrah terjadi peperangan antara Persia melawan Romawi di daerah Yordan, Suriah, daerah Syam. Dan Persia memenangkan, Romawi kalah. Akhirnya daerah Suriah dikuasai oleh Persia. Ya, waktu itu Nabi masih di Mekah, masih berdakwah dan masih belum kuat, masih berdakwah dengan pengikut yang tidak terlalu banyak. Dikalahkan Romawi saat itu. Fi adnal ardi, dikalahkan di mana? Fi adnal ardi, di dalam negeri yang terdekat. Adnal ardi atau disebut dengan al-ard, bumi, adna, bawah. Itu daerah yang paling bawah, bumi yang paling bawah, dataran yang paling rendah. Dataran yang paling rendah itu ya Yordania, ya, Palestina, di sampingnya Palestina itu. Di situ kalah, Romawi kalah. Dulu itu masuk wilayahnya Romawi yang berpusat di Konstantinopel atau sekarang Turki. Ya, dulu di Turki itu kan pusatnya Romawi Timur, ya. Dia menguasai sampai di Yordania dan di situ diserang oleh Persia dan Romawi kalah, akhirnya melepaskan wilayah tersebut untuk Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka Romawi setelah kalah nanti akan menang. Nah, ini
nanti akan menang. Jadi ayat ini turun ketika Romawi habis kalah. Kemudian tiba-tiba turun ayat nanti Romawi menang. Nah, ini luar biasa ini. Orang-orang musyrik itu langsung tertawa terbahak-bahak. Oh, nggak mungkin. Romawi saat itu memang dia adidaya, tapi adidayanya nggak sehebat Persia. Persia lebih kuat waktu itu. Adidaya ada dua, tapi nomor satu number-one-nya ya Persia. Nah, sehingga kalau dikatakan nanti Romawi akan balik bisa mengalahkan Persia itu jadi kayak mustahil. Nah ini Allah mengatakan wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka Romawi setelah dikalahkan dia akan balik mengalahkan. Fi bid'i sinin, dalam waktu berapa tahun? Kapan itu bisa mengalahkan? Fi bid'i sinin, tunggu antara 3 sampai 9 tahun. Ya memang Allah enggak menentukan kapan, tapi disebut dalam 3 sampai 9 tahun. Kata-kata bid'un itu adalah diucapkan oleh orang Arab kalau menunjukkan ya 3 sampai 9 itu kata-kata bid'un. Fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Milik Allah lah urusan sebelum dan setelah. Ya, sebelum menang, setelah menang, semua dalam pantauan Allah. Apapun sekarang yang terjadi, yang akan terjadi, semua dalam pantauan Allah, dalam takdirnya Allah. Lillahil amru min qabl wa min ba'd. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Dan nanti pada hari itu ketika Romawi balik memenangkan, mengalahkan Persia, nanti orang mukmin yang ganti bersukaria, bergembira. Kalau sekarang Romawi posisinya lagi dikalahkan, yang seneng itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Ini sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, Romawi kalah. Maka seneng, gembira orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin, orang-orang Islam, tuh koncomu kalah, Romawi kalah. Mending kayak kami ini menang ini. Teman-teman kami Persia sama-sama nyembah berhala, menyembah berhala, menang toh. Jadi sing menang ku sing nyembah berhala. Nek ora nyembah berhala kalah kowe. Sebagaimana Romawi dikalahkan Persia, rasa suwe. Kalian orang-orang Islam sebentar lagi kami akan habisin sebagaimana orang Romawi dihabisin oleh Persia. Menang mereka. Senang itu orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini bolo, merasa satu rumpun, satu satu karakter, sama-sama nyembah berhala. Nah, nanti akan dibalik, yang gembira nanti orang Islam. Binasrillah yansuru man yasha. Nanti Romawi menang binasrillah, Allah yang memenangkan. Semua takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua skenario yang ada di bumi ini Allah yang ngatur. Enggak ada yang lain. Binasrillah yansuru man yasha. Allah akan menolong siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwal azizur rahim. Dan Allah Maha Aziz, Maha Menang, Maha Perkasa, Ar-Rahim, dan juga Allah Maha Rahim, Maha kasih sayang pada orang mukmin, perkasa terhadap musuh-musuhnya, akan mudah mengalahkan musuhnya. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin yang beriman kepadanya.
Para Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam tafsir kitab Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Baghawi mengatakan sababu hadhihi al-ayah, sababu nuzuli hadhihi al-ayah ala ma dzakarahul mufassirun, sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan oleh orang ahli-ahli tafsir, annahu kana baina Faris war Rum qital wa kana al-musyrikun yawadduna an taghlaba Faris ar-Ruma. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana disebutkan ahli tafsir, para ahli tafsir, bahwasanya memang dulu ini terjadi antara Persia dan Romawi peperangan terus. Dua negara adidaya ini saingan berat memang. Mungkin kalau sekarang kayak Rusia sama Amerika ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi dua adidaya yang selalu terjadi persaingan dan kontak fisik peperangan. Wa kanal musyrikun yawadduna an taghliba Farisur Rom. Jadi orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah itu pro kepada Persia. Jadi punya ngeblok ya. Walau ya punya apa namanya? Pokoknya harapannya selalu Persia yang menang. Wa kanal musyrikun yawadduna an taghliba Farisur Ruma lianna ahla Faris kanu majusan ummiyin. Karena apa? Karena Persia waktu itu adalah negeri yang penduduknya menyembah api, majusi. Dan ummiyin sama-sama banyak yang tidak bisa membaca. Banyak yang bukan berarti 100% pada nggak bisa baca, bukan, tapi banyak yang pada nggak bisa baca tulis, ummiyun. Wal muslimun yawadduna ghalbatur Rum ala Faris, sedangkan orang Islam pasti yang diharapkan adalah Romawi yang menang, mengalahkan Persia. Karena apa? Likaunihim ahlu kitab, karena sama-sama punya kitab samawi. Ya, mereka punya kitab Injil, karena waktu itu Romawi adalah mempunyai agama Nasrani. Walaupun sudah banyak yang dirubah-rubah, tapi sebagian ada ulama-ulama Injil, ulama-ulama ahli Injil itu yang masih berpegang yang asli masih. Maka kan nanti kan ketika ketemu dengan Nabi itu kan banyak yang ini memang Nabi yang betul ini, kan gitu. Nah, sebagian sudah dirubah-rubah banyak, sebagian ada yang masih asli. Nah, intinya mereka tetap punya kitab yang menjadi pegangan, sehingga orang Islam punya kitab Al-Quran, orang Nasrani punya kitab Injil, sehingga orang Islam itu pronya kepada Romawi. Fa ba'asa Kisra jaishan ila Rum wasta'mala 'alaiha rajulan yuqalu lahu Shahriraz, wa ba'asa Qaisar jaishan ila Faris wasta'mala 'alaihim rajul yud'a Yakhfas. Maka terjadilah peperangan besar waktu itu ya, ketika Nabi masih di Mekah. Ya, peperangan yang sangat besar antara Romawi dan Persia. Romawi dipimpin oleh seorang panglima yang namanya Yakhfas. Kemudian Kisra atau Persia membawa pasukan dipimpin panglima Shahriraz. Maka berkecamuklah peperangan di Adriat wa Busra di Suria, di tempatnya Adriat dan Busra. Sampai sekarang nama Busra itu, kota Busra di Suria itu masih ada. Berkecamuk di kota itu. Terjadi peperangan yang besar, tentara yang ratusan ribu melawan ratusan ribu. Kemudian faghalabat Faris ar-Rum. Nah, saat itulah kali yang pertama ini Romawi kalah atau Kisra menang atau Persia menang. Nah, berita itu sampai kepada orang-orang yang ada di Mekah, sampai ke timur tengah, ke Mekah.
maka orang-orang kafir Quraisy langsung gembira, tertawa, bahagia dan ngecek orang-orang Islam. Kemudian orang-orang Islam jadi kelihatan bersedih karena pro-nya kalah. Nah, setelah itu turun ayat ini. Alif Lam Mim. Fa anzalallahu hadzal ayah, maka turunlah ayat ini. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kalah nanti Romawi akan menang gitu. Nah, maka ada tokoh namanya Ubay bin Khalaf. Ini tokoh kafir Quraisy. Ini langsung menghina. Datangnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tuh dengar berita kak? Iya, tuh belum kalah. Terus Abu Bakar mengatakan, ya sekarang kalian gembira, nanti kalian akan sedih. Nanti kami yang gembira, nanti Romawi yang menang nanti. Karena Abu Bakar sudah mendapatkan ayat yang turun ini. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka yang kalah ini Romawi akan menang. Itu sudah sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar langsung menyampaikan, beliau sangat yakin dengan Al-Qur'an. Enggak seyakin-yakinnya, pokoknya 100% murni. Nah, maka dibilangin gitu sama Ubay bin Khalaf, ditertawain, dia balik, kalian nanti yang akan sedih, nanti Romawi akan menang. Nah kayak gitu. Kemudian Ubay bin Khalaf kemudian mengatakan, wes kalau gitu kita taruhan aja. Nah, taruhan aja. Akhirnya taruhan. Ya, taruhan gimana? Ya kalau menang nanti kamu tak kasih 100 ekor unta. Banyak tuh, 3 miliar tuh ya. Masya Allah. Ya enggak apa-apa, pasti menang. Senang Abu Bakar langsung guyu. Wes dapat ini aku. Karena dia yakin dengan Al-Qur'an gitu. Ubay bin Khalaf ini, kemudian Abu Bakar, kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian, setahun kemudian ya, beliau kemudian hijrah ke Madinah. Ya, Madinah. Ubay bin Khalaf, waduh ini tak taruhan malah lari ke Madinah. Udah, akhirnya dia ngutus utusan, ini tetap loh, taruhannya tetap. Iya tetap, kata Abu Bakar. Waktu itu taruhan masih belum dilarang. Nah itu tetap. Nah akhirnya ternyata setelah itu 1 tahun kemudian terjadi perang Badar. Ubay bin Khalaf mati di dalam perang Badar, kalah dia. Itu kan pemuka ya. Ubay bin Khalaf kan sama Abu Jahal itu kan CS itu, sama-sama ya geng-gengnya orang kafir Quraisy itu Ubay itu mati itu. Ubay mati. Satu-satunya yang mati di tangan Rasulullah ya Ubay. Nabi itu enggak pernah membunuh orang kecuali satu, Ubay bin Khalaf itu. Ya kan, kamu nanti tak bunuh. Mati tenan. Nabi memanah saat kena perang Badar itu. Dan dari panahnya itulah dia menyebabkan nanti terluka, dan lukanya itu menyebabkan mati dia. Tapi yang membunuh yang lain. Tapi yang pertama Nabi. Subhanallah. Nabi enggak pernah bunuh orang kecuali itu. Baik, itu saking memang pemuka Quraisy yang paling benci selain Abu Jahal. Selain Abu Jahal itu yang paling benci itu ya Ubay bin Khalaf. Nah, akhirnya setelah berita kematiannya, Abu Bakar ganti datangi. Udah, kita taruhannya masih jalan. Nah, sama anaknya namanya Abdullah. Nama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Ya ini Abdullah bin Ubay. Nah setelah itu berjalan sekian tahun sampai perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Maka betul saat itu, setelah itu kurang, perjanjian Hudaybiyah itu kan perjanjian antara kaum muslimin dengan siapa? Orang-orang kafir Quraisy, supaya tidak terjadi peperangan atau gencatan senjata atau senjatanya disarungkan lagi
Selama 10 tahun mereka antara orang Madinah dengan orang kafir Quraisy terjadi perjanjian, sudah kita akan gencatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun ke depan. Tidak boleh ada yang saling nyerang. Udah, akhirnya damailah antara Makkah dengan Madinah. Itu 10 tahun, sejak tahun ke-6 itu, 6 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah. Nah, habis itu kurang dari setahun, pokoknya nggak terlalu lama dari situ, kemudian ada berita bahwasanya orang Romawi kemudian mampu mengalahkan Persia di situ. Akhirnya apa? Syam, Suriah, Yordania dikuasai kembali oleh orang-orang Romawi. Kaisar Heraklius berpusat di Konstantinopel di Turki kalau sekarang ya. Itu. Nah, maka akhirnya Abu Bakar kemudian mendatangi keluarganya Ubay bin Khalaf, kemudian minta supaya diambil itu 100 korunta. Masya Allah, luar biasa. Nah, subhanallah. Setelah menang para bapak ibu yang kami muliakan, Kaisar Heraklius itu datang dari mana? Dari Konstantinopel, dari Turki menuju ke Syam, Suriah, Palestina. Ya, melihat daerah kekuasaannya sana. Nah, kemudian Nabi SAW mengirim surat dari Madinah menuju ke Syam. Dihya Al-Kalbi, ini Dihya Al-Kalbi, tolong bawa surat saya, sampaikan ke Kaisar siapa? Heraklius. Wow, ketekar. Langsung naik kuda Dihya dari Madinah, sampailah ke mana? Ke Suriah, ke Syam. Dia lagi Kaisar lagi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, Masjidil Aqsa sih. Ya, di sana juga ada gerejanya, ada juga ya, lihat rakyat juga. Nah, ini tolong sampaikan ke sana. Nah, dibawa sampai si Dihya Al-Kalbi ketemu dengan siapa? Kaisar Heraklius, bawa suratnya. Kemudian sampai ketemu dengan Kaisar, saya Dihya Al-Kalbi, saya utusan dari Nabi Muhammad SAW. Saya diperintahkan untuk menyampaikan surat ini kepada Anda, kepada Kaisar Heraklius. Suratnya bunyinya suratnya bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Muhammad Abdillah wa rasulihi, hamba Allah dan rasulnya Allah, utusan Allah, ila Hiraqla, kepada Heraklius, azimir Rum, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ya, langsung kasih tahu. Semoga keselamatan yang mau bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Adapun setelah salam pembukaan, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam. Wahai Heraklius, kami atau saya mengajakmu untuk memeluk Islam. Ayo masuk Islam wahai Heraklius. Aslim taslam. Kamu kalau masuk Islam, kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kamu mau masuk Islam wahai Heraklius, maka kamu
kamu akan mendapatkan pahala 2. Pahala kamu sebagai orang Islam dan pahala kamu sebagai orang Nasrani yang baik. Jadi pahala, mendapatkan 2 pahala. Fa in tawallaita fa 'alaika itsmal arisiyin. Kalau kamu tidak mau masuk Islam wahai Heraklius, maka kamu mendapatkan dosa-dosa rakyat-rakyatmu. Karena rakyatmu enggak mau masuk Islam juga karena kamu juga. Kamu bisa berlipat-lipat. Kalau kamu masuk Islam, pahala kamu berlipat-lipat pula. Tapi kalau kamu enggak masuk Islam, dosa kamu di sisi Allah jadi berlipat-lipat. Ya. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Kemudian diakhiri dengan perkataan Allah sendiri, firman Allah, wahai ahlil kitab ta'alu, mari kita ila kalimatin sawa, mari kita mempunyai kesepakatan kalimat yang sama, platform yang sama, mempunyai kalimat persatuan, yaitu apa? Allah na'budu illallah, untuk tidak menyembah kecuali Allah. Karena Injil yang benar seperti itu, tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan, dan tidak sebagian menjadikan sebagian yang lain menjadi Tuhan. Artinya jangan sampai manusia menjadikan manusia sebagai Tuhan. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau kalian tetap tidak mau untuk membuat kesepakatan bersama ini, ya sudah, kami tetap Islam. Ya, tetap Islam. Sudah begitu. Jadi di sini enggak ada menyinggung peperangan, enggak, cuman kalau kamu masuk Islam, hubungannya dosa dan pahala saja di sini sebutkan. Kamu masuk Islam, pahalanya berlipat. Kamu enggak masuk Islam, dosanya berlipat. Itu aja sudah. Tidak ada macam-macam, tak sikat habis kue. Enggak ada kata-kata gitu. Nah, kata-kata. Kapan terjadi peperangan antara Romawi dan orang Islam? Itu masalahnya adalah Romawi sendiri yang memulai. Ketika itu, setelah itu kan Nabi mengirim, setelah Heraklius dikirim surat, kemudian Nabi juga ngirim surat ke bawahannya di daerah sebelum Syam itu. Di situ ada gubernurnya itu. Itu Nabi juga memberikan surat kepada itu. Nah, ini ternyata apa? Ternyata utusan itu dibunuh oleh penguasa yang menjadi bawahannya Romawi. Ini permasalahan peperangan di sini nih. Namanya utusan delegasi kok dibunuh, itu menghina suku dan negara. Itu ngajak perang, sama aja dengan ngajak perang. Sama seperti dubes yang ada di sini. Kok tiba-tiba dibunuh orang sini, itu artinya orang sini ngajak perang dengan sana. Itu udah betul itu. Itu dijamin keselamatannya, nggak boleh itu. Ya, gitu. Nah, itu kan awalnya kan di situ, bukan masalah surat yang ini, tapi surat yang berikutnya. Ya kalau nggak mau Muslim ya sudah, maafi muskilah, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ya kamu tanggung sendiri dosanya nanti gitu. Itu saja sih konsekuensinya, nggak ada konsekuensi lain. Ya, gitu. Kalau kamu masuk Islam, dosa pahalanya berlipat, itu aja sudah cukup. Jadi tidak ada paksaan memeluk agama Islam, enggak ada paksaan. Siapa bilang Islam disiarkan dengan peperangan? Enggak. Lihat ini cuma gitu doang. Nah, kemudian akhirnya Heraklius manggil Abu Sufyan. Nah, ini kenapa Abu Sufyan? Nah, itu kan masa-masa di mana damai antara Madinah dan Mekah. Abu Sufyan seperti biasa tiap tahun, yaitu pergi bisnis dari Mekah menuju Syam, menuju ke Palestina, ke Suriah itu. Dia sama rombongan beberapa kafilah lagi dagang di Syam. Kebetulan, nah Nabi ngirim surat ke Heraklius,
kemudian di situ ada Abu Sufyan lagi dagang. Heraklius tahu ada orang Mekah nih. Orang Mekah yang mana dia adalah sukunya Muhammad yang ngirim apa namanya? Ngirim surat itu. Akhirnya Heraklius bilang, itu orang Mekah itu suruh ke sini. Orang-orang yang dagang dari Mekah itu suruh ke sini. Akhirnya dipanggil Abu Sufyan sama kawan-kawannya. Nah, Abu Sufyan, kalian dipanggil oleh Heraklius. Oh, panggil. Maka datanglah Abu Sufyan sebagai pemimpin kafilah Mekah. Sampai di hadapannya Heraklius, akhirnya Heraklius berkata kepada penerjemahnya, penerjemah saya, bilang sama dia, saya mau bertanya banyak perkara ini. Oh ya, tolong jawab dengan benar, karena hubungannya dengan surat ini. Nah, akhirnya ditanya, tanya ya, jangan bohong. Kamu tak tanya, jangan jawab dengan bohong. Ya, kata Heraklius ya. Kemudian akhirnya bertanya satu. Ya, pertanyaan satu. Bagaimana sih nasabnya Muhammad? Kalian kenal enggak dengan Muhammad? Ya, gitu. Ini dia lagi nulis surat sama saya. Kalian kenal enggak sama Muhammad? Bagaimana nasabnya gitu. Maka Abu Sufyan langsung mengatakan, kami kenal, itu dia nasabnya terbagus di antara kami. Subhanallah, Abu Sufyan ini musuhnya Nabi Muhammad, tapi dia ngomongnya benar. Dia nasabnya paling terbagus di antara kami. Subhanallah. Kemudian pertanyaan kedua, fal qala hadzal qaw ahadun minkum qablahu qult apa? Apakah perkataan seperti ini, aku ini Rasulullah utusan Allah, nyembahlah kepada nyembah Allah saja. Apakah ada orang sebelum ini yang mengatakan gitu? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, la, tidak ada, dia baru pertama, enggak ada sebelumnya. Kemudian ketiga, apakah dia Muhammad pernah berbohong? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, la, tidak pernah berbohong. Subhanallah, semua jawabannya jujur. Fahal kana min abaihi mim Malik, apakah bapaknya Muhammad ini di antara bapak-bapaknya ada raja, ada seorang raja? Kemudian dijawab, enggak, dia hanya pemuka-pemuka agama saja, enggak ada yang menjadi raja. Kemudian apakah yang mengikuti dia itu, pengikutnya itu orang-orang yang tingkat levelnya tinggi-tinggi atau yang biasa-biasa atau lemah-lemah gitu? Maka jawabannya Abu Sufyan mengatakan pengikutnya rata-rata yang paling banyak itu orang-orang lemah, budak, pelayan, orang-orang lemah. Ya ada yang tapi enggak banyak, tapi ada. Kemudian pengikutnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Kemudian ditambah semakin kemudian dijawab semakin bertambah. Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah ada yang murtad setelah masuk agamanya? Sampai sekarang enggak ada, kata kami enggak dengar, enggak ada yang masuk yang murtad. Ya, enggak ada rame-rame murtad, enggak ada. Kemudian nomor 8, apakah dia pernah berbuat curang, berbuat curang? Maka Abu Sufyan mengatakan Muhammad dalam sejarahnya enggak ada kata-kata curang. Subhanallah ya. 9, apakah kalian menyerangnya? Kemudian jawabnya iya. Terus bagaimana peperangannya, menang apa kalah? Maka Abu Sufyan mengatakan kadang menang, kadang kalah gitu. Karena perang Badar kan kalah orang musyrikin, Uhud kan menang orang musyrikin. Kemudian apa yang diperintahkan? Dia memerintahkan menyembah kepada Allah saja dan melarang kami menyembah berhala dan menyuruh kami sholat, menyuruh kami menepati janji, kemudian menunaikan amanah. Oh gitu. Dan kemudian akhirnya setelah dijawab semua 11 pertanyaannya dijawab dengan baik, akhirnya Heraklius mengatakan, sesungguhnya ketika saya bertanya nasab kemudian kamu mengatakan Muhammad nasabnya paling tinggi, begitulah sifat Rasul, selalu mesti dari orang-orang yang nasabnya paling bagus. Ketika kalian mengatakan bahwasanya, ketika saya bertanya apakah ada orang yang sebelumnya mengatakan ini, mengatakan tidak, kalian menjawab tidak, maka berarti dia tidak meniru-niru orang lain. Ketika saya bertanya apakah dia pernah berbohong, kemudian kamu jawab tidak, begitulah Rasul, enggak pernah ada yang bohong.
Apakah bapaknya ada yang raja, kalian mengatakan tidak. Seandainya bapaknya ada yang raja, berarti dia melakukan ini demi untuk mengembalikan kekuasaan aja. Hanya modus saja. Nah, gitu. Berarti tidak modus mengembalikan kekuasaan. Kemudian apakah, saya bertanya pengikutnya, apakah orang-orang lemah apa orang-orang mulia? Kalian mengatakan orang lemah. Nah, begitu pula memang sifatnya orang, sejarah-sejarah mengatakan seperti itu. Yang menjadi pengikut Rasul itu ya rata-rata ya orang lemah-lemah dahulu gitu. Pokoknya tanggapannya tuh semuanya membenarkan tuh. Sifat-sifat Rasul itu semua ada. Jadi Heraklius itu paham ini Nabi benar ini. Jadi Nabi benar ini sampai 11 semua ditanggapi. Akhirnya udah kalian tunggu sini. Kami akan rapat dengan para rahib-rahib, para pastor-pastor gitu. Ya, jadi semua orang-orang Nasrani. Jadi Romawi saat itu kan beragama Nasrani gitu, pastor-pastor. Nah, saat itu Heraklius mengatakan, saya kayaknya kalau melihat ciri-ciri semua ini benar-benar Nabi gitu. Gimana kalau kita masuk Islam saja? Pastor-pastor ra gelem kabeh, langsung melengos, langsung bubar barisan, langsung walk out dari langsung boikot, langsung metu kabeh. Terus dia takut, Heraklius takut kalau dia diberontak, takut kalau dia dibunuh, takut macam-macam. Terus akhirnya dia mengatakan begini, saya cuma ngetes saja, saya enggak masuk Islam. Sebenarnya hatinya tuh udah pengen masuk Islam, cuman takut kekuasaannya hilang, takut gak didukung, followernya kemuanya hilang semua, dan seterusnya. Akhirnya ya sudah, akhirnya Kaisar ya wis tetap aja. Ya, saya kira itu yang kita bisa sampaikan peristiwa penaklukan antara Romawi Persia, dan ada beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran bahwasanya memang agama Islam ini sudah diketahui kebenarannya, diakui oleh agama-agama lain. Yang kedua, janji Allah pasti benar. Apapun yang diucapkan, apapun yang difirmankan pasti terlaksana. Allah Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, pentingnya orang itu berkata yang jujur. Abu Sufyan saja walaupun musuhnya Nabi Muhammad saat itu, dia itu sebenarnya apa? Dia mengatakan begini, saya tuh malu kalau dikatakan saya pendusta, saya enggak mau. Dia hanya enggak pengen dikatakan pendusta, maka dia jawab apa adanya. Dia orang musyrik walaupun musuh, tapi mereka gentle, mereka laki-laki itu. Ya itu, katakan sebenarnya, berani gitu loh. Masa kita ini yang Islam kadang-kadang malah berdusta kan ya. Maka pentingnya untuk berkata yang jujur. Malu kalau dikatakan pembohong, dan tidak betul itu. Tidak bohong itu akan iyyaka wal kadzib wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya jauhilah dusta, karena dusta itu akan membawa banyak perbuatan dosa, dan perbuatan dosa ini, karena untuk menutupi dusta itu kan harus berbuat dosa gitu. Dan dosa akan membawa kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi alaika bisidqi, kamu harus jujur, karena ya innasidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membawa ke amal soleh, dan amal soleh ini akan membawa ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak-anak kita selalu berada di agama Allah, dan semua meninggal dalam keadaan muslimin, dan kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kita dan teman-teman yang kita cintai, dan semua yang kita cintai di surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabran
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nuri Muhammad sallallahu la ilaha illa